saya Asep Hamdani, peserta di kelas stunting angkatan 49. Di sini saya akan membawakan modul 2 sesi 1, yaitu memahami permasalahan stunting. Di sesi ini kita akan membahas tentang pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Ada pohon yang kita bisa ibaratkan ada buah, batang, akar. Untuk buah itu beberapa contoh harapan orang tua terhadap masa depan anak. Jadi harapan-harapan orang tua terhadap masa depan anak itu mengingat anak yang beriman, berakhlak mulia, sehat, pintar, cerdas dan sukses. Kemudian untuk batangnya yaitu contoh hal yang dilakukan orang tua dalam mencapai tujuan untuk mencapai harapan. Di sini menyediakan tempat tinggal, pakaiannya aman dan nyaman, memberikan makanan yang bergizi agar anak tumbuh sehat, serta memperhatikan pertumbuhan anak. Lanjut yaitu di akarnya yaitu orang tua berperan dalam membimbing anak-anaknya untuk memiliki landasan hidup, seperti memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai agama dan norma sosial di rumah. Kemudian menjadi role model yang selalu ditiru dan dicontoh oleh anak. Ini ibarat pohon yang udah saya buat. Lanjut ke pengertian daripada stunting. Stunting adalah merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Nih, saya ambil contohnya seperti ini, Bu ya. Jadi dua gambar anak ini sebenarnya usianya sama, tapi karena perbedaan tinggi badan dan berat badan yang berbeda, si anak ini yang dinamakan stunting. Oke, next kita lanjutkan. Jadi apa sih penyebab stunting? Penyebab stunting, Bu, yaitu kurang gizi, kemudian kurang imunisasi, lalu tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Lanjut, tidak BAB, buang air besar, atau BAK, buang air kecil di zaman yang sehat. Terus kemudian tidak memberikan stimulasi, latihan-latihan gerakan untuk balita. Lanjut, tidak memastikan kesehatan di posyandu dan layanan kesehatan, jadi tidak memeriksakan kesehatan si balita. Itu adalah beberapa penyebab daripada stunting. Ada juga beberapa pengaruh stunting pada anak balita, antara lain pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Kemudian yang kedua, daya tangkap anak menjadi kurang maksimal, ibaratnya lemot. Lanjut yang ketiga, prestasi anak di bidang akademik kurang baik, jadi prestasi menurun. Kemudian yang keempat, anak mudah terserang penyakit, jadi anak rentan untuk mendapatkan penyakit. Itu ada beberapa pengaruh stunting pada anak balita. Lalu dampak stunting dikenal juga dengan 3G. Apa aja 3G tersebut? Jadi gagal kembang, gagal tumbuh, gagal metabolisme. Nah, di sini saya akan coba bahas satu persatu. Jadi gagal metabolisme yaitu gangguan metabolisme adalah gangguan medis yang mempengaruhi produksi sel pada tubuh anak, dapat diakibatkan karena infeksi, toksin, atau asupan makanan yang tidak sehat. Nah, terus gagal tumbuh, suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai. Jadi berat badan anak yang tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik pertumbuhan. Jadi bisa dilihat di buku KIA, Bu. Lalu gagal kembang. Kegagalan tumbuh kembang anak baru lahir sampai dengan usia 2 tahun berkaitan dengan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik tubuh sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal. Jadi umumnya kegagalan
pada tumbuh kembang anak disebabkan oleh kebutuhan nutrisi stimulasi yang kurang memadai. Itu yang dinamakan gagal kembang. Lalu dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Stunting tidak ada obatnya, Bu, karena stunting bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah. Nah, ada pesan penting tentang dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Pesannya, buang air besar di zaman yang sehat. Kemudian selain 4 hal yang sudah disampaikan, ada juga pesan penting lain yang harus dipahami tentang dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Di sini tadi udah disebutkan buang air di zaman sehat, terus pemberian stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Kemudian mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Jadi ibu harus bisa mengakses layanan masyarakat dan juga mencari informasi yang tepat dalam penanganan stunting. Lalu selanjutnya memberikan imunisasi yang lengkap dan tepat waktu pada anak. Jadi jangan sampai imunisasi terlambat dalam diberikan kepada anak. Dan kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir sesuai dengan protokol kesehatan, dan usahakan juga sabunnya sabun cair, Bu. Kalaupun misalkan sabun batang, usahakan disimpan jangan di air genangan, tapi tempat penyimpanan sabun itu harus tetap kering. Itu kalau cuci tangan pakai sabun. Oke, selanjutnya, lalu bagaimana jika ada anak KPM yang stunting? Apa yang harus ibu-ibu lakukan? Di sini ada 4 hal yang perlu KPM lakukan untuk menangani anak stunting. Salah satunya, informasikan kepada SDM Kesos, petugas layanan kesehatan ataupun kader lain yang berperan di desa masing-masing. Yang kedua, berikan gizi dan nutrisi yang baik. Ketiga, berikan stimulasi pada anak. Keempat, tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak stunting. Jadi, Bu, stunting itu jangan sampai timbul stigma yang mengakibatkan si anak menjadi down, menjadi malu untuk bergaul. Jadi itu dukungan dan pencegahan serta penanganan stunting. Nah, jadi perlu diingat, Bu, bahwa mencegah stunting itu penting. Nah, jadi ibu-ibu KPM, ibu-ibu mendapatkan bantuan tersebut digunakan untuk memberikan kebutuhan nutrisi dan vitamin kepada anak-anak. Kemudian gunakan akses layanan seperti posyandu, pendidikan untuk memperoleh informasi agar ibu-ibu bisa mengetahui informasi apa aja dalam pencegahan dan penanganan stunting. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan dari modul 2 sesi 1, ya, dimana kita memahami tentang permasalahan stunting. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.